Langkah pertama, sediakan blender atau boleh juga menggunakan chopper. Di sini ada sebanyak 200 gram labu kuning yang udah dikukus. Kita masukkan ke dalam blender ya. Dua saset bubuk nutrisari yang rasa jeruk, boleh juga menggunakan rasa mangga, sesuaikan dengan selera masing-masing. 120 gram gula. Nah, untuk gula boleh disesuaikan dengan kadar manisnya labu kuning ya, karena ada yang teksturnya hambar, ada juga yang manis. Kemudian masukkan sebanyak 1 liter air. Di sini aku masukin separuhnya terlebih dahulu. Lalu kita blender sampai semuanya bercampur dengan rata. Ini aku blender sekitar 3 menitan ya, teman-teman. Kalau sudah, sediakan pan. Masukkan sebanyak 1 bungkus agar-agar plain. Nah, ini boleh juga dimasukkan ke dalam blender di awal ya, teman-teman. Lalu tuangkan sebagian dari labu kuning yang udah di blender. Kita aduk sampai bercampur dengan merata. Tuang kembali seluruh adonan labu kuning yang udah di blender. Lalu tambahkan sisa air dari yang 1 liter tadi ya, teman-teman. Jadi totalnya seluruh air yang digunakan adalah 1 liter. Kemudian ini kita masak sampai mendidih. Kalau udah mendidih, langsung aja matikan api kompornya dan hilangkan uap panasnya. Selanjutnya kita akan bikin adonan puding susunya. Masukkan sebanyak 120 gram gula pasir, 1 bungkus agar-agar plain yang tanpa rasa, selanjutnya tambahkan 1 bungkus santan kelapa yang kemasan 65 ml, 150 gram susu kental manis, dan sejumput garam. Lalu kemudian ini kita aduk sampai bercampur rata. Beri sedikit air, lalu kita aduk kembali sampai bercampur dengan rata. Kemudian tambahkan hingga total seluruh airnya menjadi 1 liter ya. Kita aduk terlebih dahulu, kemudian selanjutnya akan kita masak sampai adonan puding susunya mendidih ya, teman-teman. Kalau adonan pudingnya sudah setengah matang, di sini aku larutkan 1 sendok makan tepung maizena dengan 1 sendok makan susu. Kemudian kita masukkan ke dalam adonan pudingnya. Jangan lupa diaduk-aduk biar tidak ada gumpalan di dasar pan. Kalau udah mendidih, nah ini wajib banget diaduk-aduk dan langsung dimatikan api kompornya agar tidak meluap ya. Aduk kembali dan hilangkan uap panasnya. Selanjutnya, sediakan wadah penyimpanan seperti ini. Kemudian di sini aku sediakan plastik es lilin, karet, dan juga gelas takar. Untuk adonan labu kuningnya, aku salin ke dalam gelas takar seperti ini ya, teman-teman, untuk mempermudah. Nah, kemudian langsung aja kita masukkan ke dalam plastik es lilinnya. Ini kita pakai separuh bagian aja ya, teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini, separuh bagian aja. Kemudian kita letakkan di dalam box penyimpanan tadi, posisi berdiri ya. Nah, kemudian ini diulangi sampai seluruhnya selesai. Untuk ukuran plastik es lilinnya aku menggunakan yang 3 x 22 cm. Lakukan sampai seluruhnya selesai ya. Nah, ini udah selesai keseluruhan, kemudian kita diamkan di dalam lemari es hingga pudingnya ngeset. Sambil lalu menunggu pudingnya ngeset, di sini ada sebanyak 4 bungkus biskuit Deo. Kemudian kita remah-remah seperti ini ya, teman-teman. Boleh diganti menggunakan biskuit Oreo atau biskuit Goryeo, karena di sini untuk jualan jadi aku pakai yang kemasan ekonomis. Kemudian ambil adonan puding susu yang tadi udah kita masak dan masukkan remahan biskuit Goryeo ke dalam adonan puding susunya, lalu kita aduk-aduk ya, teman-teman.
Tambahkan kembali. Kemudian kita aduk, lalu kita tuang ke dalam gelas takar. Nah, setelah 10 menit ini puding labu kuningnya udah ngeset ya teman-teman. Nah, puding susu Oreo-nya udah aku tuang ke dalam gelas takar seperti ini ya teman-teman. Kemudian sekarang kita akan ambil 1 adonan labu kuning. Dan kita akan masukkan separuh bagian menggunakan puding susu Oreo. Jangan lupa disisakan space di bagian atas untuk mengikat ya teman-teman. Lalu kita ikat menggunakan karet, boleh juga diikat menggunakan tali rafia atau menggunakan plastik es lilinnya langsung. Nah, seperti ini hasilnya. Aku ulangi kembali, ambil adonan puding labu kuning, lalu isi menggunakan puding susu Oreo hingga hampir penuh dan sisakan ruang untuk mengikat di bagian atas. Kemudian kita ikat menggunakan karet. Dan hasilnya seperti ini, cantik banget. Lakukan sampai seluruhnya selesai. Nah, ini udah selesai keseluruhan ya teman-teman. Tadi ada lebihnya adonan susu Oreo-nya. Untuk totalnya ini sebanyak 53 pieces ya teman-teman, benar-benar melimpah ruah. Untuk satu puding lilin ini bisa kita jual seharga 1000-an atau 2000-an juga masih cocok banget. Hasilnya melimpah banget, modalnya ekonomis tapi untungnya berlapis-lapis. Rasanya juga enak banget. Dan ini bisa kita masukkan ke dalam lemari es di bagian bawah ya teman-teman, jangan di freezernya karena dinikmati dingin itu makin enak, dijamin bakalan laris manis banget. Nah, seperti itu dia tutorialnya, semoga bermanfaat. Terima kasih udah nonton sampai selesai, sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.